Giran sakit pengen ibadah, doain gue biar enak, gue bisa jalan, gue bisa diri, gue mau sembahyang, gue mau ngaji di musola Al-Zikro. Jamaah RT pada datang ke sono, nengokin, didoain sama RT, panjang umur sehat, alhamdulillah, sama jamaah. Giran sehat, janjinya ingkar, kagak ke masjid, gak ke musola, ngulon mulu jalannya, sama mudik, milir dah. Akhirnya malaikat sewot. Audio Jungle. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan jamil asatizat wa jamil ummahat, bil khusus ketua musalla Az-Zikra Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Usman Najib Tonge, yang kita muliakan Al-Mukarramah Ustazah Haja Amin, Ustazah Haja Jamilah, Ibu RT kita Ibu Maya Dahlan, serta Ibu Rahmawati Oslan, dan seluruh Jamiatul Ummahat yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami hormati. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita diberikan nikmat syahadat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama telah hadir di mushola Az-Zikra dengan iringan doa. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, diluaskan rezeki kita, dikabulkan hajat kita, dimudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Ala hadhihi niyyah wa kullatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid daraini illa annahu qala faslun fi syurutis shalah. Pasal ini menerangkan di dalam syarat-syaratnya salat. Syurutus sholati, syarat-syaratnya salat, al-islamu wa tamyizu wa dukhul waqti wa ilmu bi fardiyatiha wa la ya'taqida fardan min furiha sunnatan. Faslun fi syurutis shalah. Pasal ini menerangkan di dalam syarat-syaratnya salat. Syarat salat itu termasuk wajib dijalankan ketika seorang akan melaksanakan salat, akan tetapi dikerjakan syarat itu sebelum melaksanakan ibadah salat. Karena syarat itu adalah penentuan sah ataupun tidak ibadah salat yang kita kerjakan. Begitu juga di dalam furudus shalah ataupun arkanus shalah, yakni rukun atau furudus shalah ini hukumnya wajib dikerjakan ketika di dalam salat. Sedangkan syarat itu wajib dijalankan sebelum melaksanakan ibadah salat.
Yang pertama, al-Islamu, orang yang melaksanakan sholat adalah beragama Islam. Karena sholat diwajibkan Allah Ta'ala bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, syaratnya dia beriman. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang membawa ajaran Islam, yang diperintahkan oleh Allah pada tahun ke-11 daripada kenabian, tanggal 27 Rajab, diwajibkan Allah Ta'ala di dalam melaksanakan ibadah sholat. Maka hukumnya wajib melaksanakan sholat. Syarat sah di dalam melaksanakan sholat pertama Islam. Islam itu adalah penyerahan diri. Penyerahan diri, berkeyakinan seseorang tiada Tuhan selain Allah, kemudian dengan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah Islam. Kalau dia bukan Islam, dia tidak wajib dan tidak memenuhi syarat di dalam melaksanakan ibadah sholat. Tetangga Pak Ustaz, dia mau sembahyang sama saya ke musola. Kalau dia beragama Islam boleh. Kalau bukan agama Islam tidak boleh. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Syaratnya sah di dalam melaksanakan sholat pertama beragama Islam. Karena orang yang sudah beragama Islam wajib dia menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam menjalankan syariat, seperti ibadah sholat. Yang kedua, wa tamyizu, orangnya tamyiz. Apa tamyiz? Ya'kulu wahdahu wa yasrabu wahdahu wa yastanji wahdahu wa yalbasu siyab wahdahu. Yang dimaksud dengan tamyiz adalah anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Itu namanya tamyiz. Kira-kira umur 7 tahun dah. 7. Kalau belum 7 tahun, dia belum tamyiz, tidak memenuhi syarat. Makanya kalau anak belum tamyiz, jangan diajak ke musola atau ke masjid, karena waktu ibadah sholat hanya sebentar. Jangan sampai itu bocah datang ke masjid, anak masih kecil, 3 tahun, 4 tahun, bawa ke masjid, lari sana, lari sini, tuh kacamata nenek-nenek diinjek bulak, pecah, siapa yang tanggung jawab? Jangan dulu. Kenapa? Karena masih kecil, dia nggak tahu. Jadi bagaimana? Kalau memang punya anak kecil, jangan dulu ke masjid. Kalau memang nggak ada yang jagain juga, taruh di samping kita. Ini kadang emaknya sembahyang di masjid, anaknya lari-larian, nih yang nggak boleh. Karena waktu ibadah sholat cuman sebentar. Maghrib paling 5 menit, Isya 5 menit, paling ibadah paling 7 menit. Jangan sampai sembahyang ketika usuk diganggu. Yang dosa orang tuanya. Yang dosa orang tuanya. Kenapa? Belum. Harus ditarbiyah dulu, dilatih dulu. Sebelum ke masjid, ke musola dilatih. Nanti kalau ke masjid, ame mama jangan bercanda ya, jangan berisik ya. Nanti pulang beliin es krim. Oh, kira-kira tuh bocah bercanda gak? Enggak, dilatih.
Kalau mama masih bercanda juga, wah berarti belum tamyiz nih anak. Sembahyang di rumahnya dah lebih afdol. Lebih afdol. Gimana Pusat? Saya nggak punya yang jagain tuh anak. Ya ibu sembahyang di rumah. Nanti kalau ibu pengen ngaji, tuh laki tuh yang jagain. Nama anak bareng-bareng. Anak bareng, Mbak. Kalau memang gak ada yang jagain juga, Pak Ustadz gimana? Bawa dah. Daripada ditidur bangunin jerit nyari emaknya, taruh di sampingnya, pakai pempes yang baru, jangan yang pagi. Baju ganti semuanya, mandiin biar rapih ya, cakep. Samping emaknya kayak gitu tuh. Iya Bu, cakep tuh, gue setuju tuh. Cakep. Kalau yang tadi tuh jangan tuh naik tangga, muter tangga, air dijorokin, jatuh. Nangis dah sebab bahaya. Sekarang masjid musola tingkat, kalau bocah nggak diawasin bercanda jorokan tuh khawatirnya aja. Kalau dia belum tamjid, sholatnya nggak sah. Tapi bapaknya, emaknya dapat pahala. Namanya ngajarin. Kadang emaknya belum sujud, tuh bocah udah sujud. Namanya bocah belum tamyiz 4 sampai 5 tahun. Biarin latihan. Latihan di rumah. Ketika udah latih, udah bisa, udah ngerti, baru bawa ke masjid 6 sampai 7 tahun. Wa dukhulul waqti. Yang ketiga, masuknya waktu ibadah sholat. Waktu ibadah sholat. Ketika masuk waktu ibadah sholat, wajib melaksanakan ibadah sholat. Kalau belum waktunya, nggak boleh, haram hukumnya. Makanya Ibu, saya nih Pak Oslan sembayangi jarang-jarang. Ibu, Ibu juga punya laki jarang-jarang sembayangnya. Kalau sembayang mulu omelin, suruh kerja. Betul. Karena sholat diwajibkan oleh Allah cuman 5 waktu. Kalau waktunya zuhur, sembahyang zuhur. Waktu asar, sembahyang. Waktu maghrib, isya, subuh. Berarti jarang nggak Bu? Baik sholatul fardu maupun sholatul sunnah, itu sholatnya jarang-jarang, kemudian hukumnya wajib melaksanakan sholat jika waktunya telah tiba. Umpama lagi semangat sembahyang, lagi giroh banget, Pak Ustaz saya sembahyang. Kenapa? Kemarin-marin saya nggak sembahyang. Ini mumpung bis sembahyang zuhur, uduk masih ada, sembahyang sunnah, qobliyah, ba'diyah udah. Semua rapelnya tuh sembahyang. Asar, maghrib, isya, subuh. Biar besok gue sembahyang lagi. Boleh gak? Emang bayar utang? Gak boleh. Karena sholat itu ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu wajib baik kaum muslimin dan muslimat, sholat yang ditentukan oleh Allah. Kalau belum waktunya sholat enggak sah. Sekarang jam 2 lewat 20 menit, boleh gak sembahyang asar? Sejam lagi Pak Ustadz, lagi semangat nih, biarin amat semangat. Kagak Bu? Ini aturan dari Allah, aturan dari Rasul. Pak Ustadz, saya mau sembahyang tahajud, boleh gak? Nyarkan siang bolong. Gak boleh. Boleh gak saya sembahyang duha?
Nggak boleh, karena bukan waktu pagi. Jadi semuanya itu ada waktunya. Ustaz, kemarin saya ketiduran sembahyang Id, boleh gak saya sembahyang sekarang? Sembahyang Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal. Sembahyang Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ini sekarang tanggal berapa? 14 Jul. Boleh sembahyang sekarang? Nggak boleh, udah lewat. Sudah ada waktunya. Dukhulul waktu. Wa ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui fardu-fardunya salat, min arkanis salat, daripada rukun-rukun salat yang ada 17 rukun. Dari 17 rukun min arkanis salat menjadi 4 bagian. Ada yang namanya arkanul qauli, yang kedua arkanul fi'li, yang ketiga arkanul qalbi, yang keempat arkanul ma'nawi. Wajib mengetahui fardu-fardunya salat ataupun arkanus salat ada 17. Ada arkanul qauli, rukun ucapan, seperti qiraatul Fatihati, membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah termasuk takbiratul ihram. Apa lagi? Qiraatut tasyahud wa qiraatus salatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan salam. Itu namanya arkanul qauli, rukun-rukun ucapan.